sebaiknya kalau memang kalian berpisah itu cukup kalian berpisah. Tapi anak sebaiknya itu dirawat, dijaga bersama ya. Kalau bisa secara kekeluargaan dulu. Secara kekeluargaan dulu, dibagi harinya, kapan harus sama si ayah, kapan harus sama si ibu. Tapi kalau memang tidak bisa kata sepakat itu tidak ada, atau memang masih gondok-gondokan, atau masih bahasa Palembang itu musuhan. Soal bapak ibu ini masih musuhan, ya memang harus ada upaya hukum, yaitu dengan melakukan gugatan hak asuh anak. Tapi dan kalau terjadinya seperti tadi Sania Marwah itu harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Pecah PC, bukan pecah PC. Oke guys, alhamdulillah hari ini kembali lagi kita konten membahas apa Weli? Jadi gini ya, saya terangkan ya. Ibu yang tahu lebih ini ya, apa kasus yang lagi ini? Yang lagi masalah eksekusi hak asuh anak ya. Jadi ada seorang artis yang bernama, nggak apa-apa kali dikasih tahu karena kan memang kan memang fakta dan tidak, namanya adalah Sania Marwah, di mana Sania Marwah itu mempunyai mantan suami yang bernama Atta Larissa dan memiliki 2 orang anak, dan kemudian mereka akhirnya sepakat untuk bercerai dan sudah ada putusan cerai dan sudah ada putusan cerai dan mempunyai hak dan jadi cerainya sepakat tapi sengketanya di hak asuh ya. Nah, cuma akhirnya putusan peradilan agama memutus bahwa menetapkan hak asuh anak di ibunya. Sania Marwah. Yang menjadi masalah adalah ketika terjadinya eksekusi untuk dalam pengambilan pemeliharaan anak tersebut, ternyata tidak gampang, karena beda ya dengan kalau seandainya kita eksekusinya benda, itu berbeda. Kalau saat ini kan objeknya anak. Nah kalau seandainya objeknya anak itu akan rumit. Kenapa? Karena nggak mungkin eksekusinya harus dengan paksaan, nggak mungkin kan. Jadi pasti harus dengan cara yang kekeluargaan, harus dengan kasih sayang. Nah itu yang membuat sulitnya Sania Marwah mengambil anaknya masih dalam batas pemeliharaan si bapak. Yang menjadi masalah adalah bagaimana langkah Sania Marwah. Jadi pertanyaan, kalau masalah sudah tadi. Ya benar. Bagaimana? Apa terus? Ayo, bagaimana? Menjadi pertanyaan, itu kan? Iya. Benar kan? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana? Kok kat ya? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana langkah hukum ya? Hukum yang dapat diambil oleh Sania Marwah supaya eksekusi tersebut bisa dijalankan dengan lancar. Dan dia bisa memperoleh haknya atas hak asuh anak ya. Betul. Pak berdua. Ya, jadi gini ya, saya terangkan ya. Ya ketawa deh. Jadi salah satu unsur dari eksekusi anak itu eksekusinya harus dilaksanakan secara humanis dan apa tadi? Humanis dan keluarga. Ya, semata-mata dalam rangka demi perlindungan mental dan fisik anak ke depan ya. Jadi permasalahan di lapangannya saat si istrinya ingin mengambil anaknya, membawa putusan pengadilan ya, didampingi oleh panitera agama dan juga pihak kepolisian, nyatanya dia tidak bisa mengambil anaknya ya, karena anaknya sedang di dalam kamar dan saat dipanggil dalam keadaan berteriak, pintu terkunci. saat dipanggil
apa teriaknya? Anaknya teriaknya bilang gak mau nanti adek diculik. Iya. Kayak Jadi ada dugaan dari ibunya bahwa suaminya sengaja mengunci dari luar, anaknya tetap di dalam dan diajarkan untuk kalau ada yang mau ngambil adik, kakak, teriak mau diculik. Itu kata emaknya, dugaan dari emaknya mungkin. Cuma bagaimanapun juga itu kan kalau ada buktinya tidak bisa di ini ya, cuma dugaan aja. Nah, permasalahannya adalah akhirnya kembali ya pulang ya. Pulang dengan Si emak ini pulang ya. eksekusinya gagal. Mengapa kepolisian tidak dapat bertindak ya? Kepolisian sifatnya hanya mengamankan ya apabila nanti takutnya terjadi ada konflik fisik apa di sana ya. Mereka tidak bisa berbuat lebih lanjut ya. Yang paling berwenang kan panitera, cuma tidak bisa juga karena pintu terkunci ya. Akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa. Sedih, nangis. Nah, yang menjadi masalah itu kan aku kan seorang ibu Kalau itu terjadi di aku, itu alangkah sedihnya kalau seandainya memang tidak ada upaya lain. Iya. Kalau seandainya ya percuma, menang itu percuma kalau memang pas eksekusi itu tidak bisa. Contoh kayak Maya Estianti kan waktu itu juga pernah Ahmad Dhani memenangkan hak asuhnya dimenangkan oleh Maya Estianti, tetapi sampai anak-anaknya besar dia tidak bisa bertemu dengan anaknya. Tapi setelah anaknya besar baru bisa nemuin sendiri ibunya lah. Intinya memang bukan hanya kasus Tsania Marwah, tapi memang banyak contoh bahwa ketika terjadinya perceraian antara ibu dan ayah itu biasanya yang menjadi masalah itu pasti hak asuh. Kan kebanyakan juga malah ibu yang mendapat hak asuh. Kenapa kayak kata bapak ini tadi? Kata bapak Hengki ya Pak ya, nama bapak ya. Bapak Hengki bilang gimana Pak? Tahu Pak? Kebanyakan seperti apa? Kebanyakan kan dihalang-halangi pihak suami kan, pihak istri kan, Pihak yang kalah lah. yang kalah. Dia enggak lah. Nah, upaya hukumnya cak mano itu supaya si istri ini bisa ketemu anak. Iya. Kalau aku ya Meleh, pertama kali sebenarnya sebaiknya kalau memang kalian berpisah itu cukup kalian berpisah. Tapi anak sebaiknya itu dirawat, dijaga bersama ya. Kalau bisa secara kekeluargaan dulu. Secara kekeluargaan dulu, dibagi harinya kapan harus sama si ayah, kapan harus sama si ibu. Tapi kalau memang tidak bisa kata sepakat itu tidak ada, atau memang masih gondok-gondokan atau masih bahasa Palembang itu musuhan. Bapak ibu ini masih musuhan ya, memang harus ada upaya hukum yaitu dengan melakukan gugatan hak asuh anak. Tapi dan kalau terjadinya seperti tadi Tsania Marwah itu harusnya minta perlindungan dari KPAI. ya. Jadi terus kan lanjut nih Ini itu sesuai dengan ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak kan, pasal 7 ayat 1 bahwa setiap anak itu berhak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya kan. Ya. Ya. Jadi kan berdasarkan itu kan upaya hukumnya kan bisa kita ajukan Ya, kan. Terus kalau pidananya mungkin bisa Bisanya di mananya, Pak? Bisa, mungkin di pasal 80 ayat 1. Isinya apa Pak? Isinya ya kalau misalnya ada dari pihak yang menghalang-halangi motivasi kan tidak boleh ketemu sama anak segala macam kan, itu kan bisa dituntut, ancamannya bisa berubah 3 tahun kalau nggak salah. Gimana ya? Jadi itu juntonya ya, junto pemidanaannya di 80 itu. Ayat 1. Itu memang upaya pemidanaan itu memang diharapkan jadi utama terakhir ya, atau ultimum remedium ya. Seperti disampaikan Ibu, memang harus diselesaikan secara kekeluargaan ya. Permasalahannya kalau memang terjadi orang menahan itu, ini adalah bentuk ketidaksadaran hukum masyarakat, terutama pihak yang kalah dalam penetapan hak asuh anak ya. Seharusnya mereka itu sadar hukum ya, karena ini kan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ya. Diputus oleh lembaga atau yang paling berwenang ya, harusnya secara sukarela sadar menyerahkan ya. Cuma di lapangan juga terjadi ada beberapa pandangan tidak mau menyerahkan anak walaupun di situ menang hak asuh,
karena takut nanti dia tidak bisa lagi menemui anaknya. Nah, ini dikembalikan juga ke pribadi dari pemenang hak asuh ya. Mereka harus paham juga bahwa memenangkan hak asuh anak artinya tidak sepenuhnya memenangkan anak seutuhnya ya, pola bahasanya ya. Jadi semua atas perintah pengasuhan, pengawasan, dan tidak ada orang yang bisa menemui termasuk mantan ayahnya. Itu salah ya. Justru pemenang penetap hak asuh bisa dilaporkan juga ya, karena tidak memberikan hak orang bapaknya ke menemui anaknya, kan tidak ada mantan bapak ya. Tidak ada. Nah, jadi tetap, makanya biasanya kalau habis penetapan hak asuh itu kedua belah pihak tuh keluargaan untuk bicara masalah jadwal ya. Kalau ketemu anak. Kapan bisa ketemu, termasuk masalah pembiayaan. Dewasa lah, Ya. bijak lah untuk kepentingan Jadi anak. bijak ya, itu termasuk yang egois ya kalau tidak mau menyerahkan itu ya. Justru hal demikian itu menimbulkan nggak bagus lah bagi perkembangan Psikis anak. anaknya nggak bagus jadinya. Jadi kan kalau memang kalian memang sayang sama anak, sebenarnya bukan begitu caranya. Iya. Dan ini kan juga kan anak kan harus tahu siapa musuh kandungnya kan. Kalau pula pisah kan harus Iya. nggak mesti Iya. halang-halangi. Banyak kejadian karena dihalangi emak itu begitu. Jadi lupa ya siapa bapaknya. Nah, Waktu itu. sudah besar, siapa ini? Nah, iya makanya Itu. kan harus penting gitu loh. Nah. Bukan hanya sekedar lupa, tapi memang seorang anak itu butuh kasih sayang Iya, ayah dan tetap. ibunya. Iya, Karena Ya. peran ayah sama ibu tuh berbeda. Karena karakter Nah, membesarkan anak tuh lain ya. Kalau ibu kan itu perlu kasih sayang. Nanti cara bapak mengasuh anaknya melalui hal yang tantangan, pergi mancing apa segala macam, ke gunung. Jadi kan kedua hal itu perlu gitu. Nggak bisa cuma ibunya aja. Takutnya kalau full ke ibu nanti ngondek, itu potong we. Tidak apa, lucu. Lucu ya. Itu cuma ini ya. Artinya karakter pengasuhan kan perlu ya. Bapak tuh begini, ibu tuh begini. Home. Kita kan tahu kan masing-masing, bapak kita Cak Mano kan, emak kita Mano kan masing-masing. Karena kata-kata orang yang bisa sama ibunya atau salah satu bisa sama ayahnya, biasanya dia trauma. Itu pasti traumanya sampai dia besar. Karena dia kekurangan perhatian tadi. iya benar. Di sini sebenarnya ada sih. Sebenarnya ada di sini kejadian itu Ada. sebenarnya ada di sini. Tetapi dia termasuk orang yang kuat, tabah, dan dia malah aku mampu. Aku harus tunjukin bahwa walaupun tanpa kasih sayang orang tua, aku bisa seperti ini. Ya, bagusnya dia kuat ya. Masalahnya tidak semua anak yang tumbuh dewasa bisa demikian. Kau kuat. Memang saya rekomendasikan kepada ibu-ibu semacam demikian itu untuk punya pasangan yang kebapaan ya. Nah, Misalnya benar. bapak dari istri orang lain itu boleh. Asal Bisa. bisa mengayomi. Ya, yang penting ini ya, yang penting dapat izin. Kalau tidak dapat izin jangan macam-macam. Makanya senang sama ibu-ibu juga ya, Mel. Ya, Tahu ya? senang. Lumayan lah. 13 menit. Kenapa sama ibu? Ya apa? Kamu lah sama Ya apa ibu? ininya masih baik, jangan Kenapa? hilangin, tidak apa-apa. Apa senang ibu-ibu? Ya karena tidak perlu diajarin lagi ya. Beberapa Sudah paham hal mungkin sudah ya? ini, Sudah paham, ini sudah mengerti. connect. Iya, nggak perlu. Apa maunya? Apa tidak? Ya, mungkin lebih ke nyaman buat ibu kan? Oh, Hati gitu. oke. Terima Belum. kasih. Lanjut lagi. Belum. Lanjut. Nah, Nah, terus mungkin ada hal terakhir yang perlu disampaikan ya. Jadi kalau seseorang tidak melaksanakan putusan pengadilan berkuasa inkrah itu bisa ini ya, ketua pengadilan kalau dalam sengketa perdata menurut pasal 196 HIR ya. Iya. Ketua pengadilan bisa memanggil ya orang yang bersangkutan ya untuk ditegur, termasuk diperintahkan untuk melaksanakan putusan dengan waktu paling lama 8 hari ya. Maka kalau tidak ya ultimum remedium tadi kayak tuntutan pidana bisa dilakukan ya.
Selain melalui UU PA bisa juga di KUHP di 330 sama 331 ya. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila seorang itu merampas yang menarik seorang yang di bawah umur dari kekuasaan untuk pengawasan orang yang berhak, nah itu ada ancaman pidana itu bisa dikenakan ya. Bahkan di 331 itu dalam perihal yang sama apabila merampas untuk untuk kepentingan pengusutan di kehakiman atau polisian bisa ya ada ancaman pidananya itu 7 tahun ya. 3 ya. Mungkin demikian ya. Terakhir ya, kalau merasa sudah ini ya serahkan saja secara sukarela ya. Masalah jam ketemu atau segala macam kan nanti bisa dibicarakan. Ujung-ujungnya anak itu nanti besar pasti dia nyari Iya benar. nyari orang tuanya pasti. Pasti. Jadi alangkah baiknya Masih hidup. karena waktu itu tidak bisa diputar kembali. Jadi kalau ada momen dia masih kecil bisa sama-sama orang tuanya, meskipun dia berpisah ya kayak Gisel sama si Gading itu oke, itu keren. Mantap ya. Mantap. Jadi walaupun dia berpisah dia tetap Dewasa, si ya? si Gen kita itu nggak apa? Ya bisa. Nggak kekurangan kasih sayang. Menjadi panutan lah, contoh Iya. ya, role ya. Iya itu. Benar-benar ya, oke lah pokoknya seperti itulah. Kalau bisa orang-orang yang bercerai itu harus seperti itu. Jadi meskipun memang berpisah harus bijak ya untuk kepentingan anak setidaknya. Kalau memang egois terhadap hubungan kalian, tapi bijaklah terhadap Anak. Iya. ya hubungan Lebih antara baik lagi orang tua dan hindari anak. perceraian ya, jangan bercerai. Ya kalau bisa jangan bercerai tapi nambah istri saja. Oke? Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Apa istri? Tumben dia ngomong bener. Lagi apa? Laju. Sama istri. Biar lucu-lucuan deh.